Kita semua pasti familiar banget ya sama Alfamart dan Indomart. Rasanya di mana-mana ada, seolah-olah mereka ini raja retail yang nggak terkalahkan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata bursa saham, ceritanya wah jauh berbeda. Ada sebuah drama tersembunyi yang lagi terjadi, dan ini bisa mengubah total cara kita memandang kedua raksasa ini. Jadi pertanyaannya gini, kalau di lapangan mereka kelihatan super dominan, kenapa di pasar saham performanya justru loyo banget? Ada apa sih sebenarnya di balik layar? Oke, coba kita lihat datanya langsung. Sejak awal tahun sampai sekarang, saham Alfamart atau AMRT itu sudah turun 15%. Sementara di Enet, induk perusahaannya Indomaret, ya gitu-gitu aja, hampir nggak gerak. Angka-angka ini tuh kayak lampu kuning, jadi sinyal jelas kalau pasar lagi khawatir soal sesuatu. Dan ternyata biang kerok dari semua kekhawatiran ini mengerucut ke satu nama, Koperasi Merah Putih. Ini adalah sebuah inisiatif baru dari pemerintah yang benar-benar bisa mengacak-acak peta persaingan retail. Nah, inti masalahnya ada di sini. Pemerintah, lewat Kementerian Desa, punya wacana untuk menyetop semua izin baru buat toko retail modern yang mau buka di pedesaan. Ini penting ya, jadi bukan soal menutup toko yang sudah ada, tapi lebih ke membekukan ekspansi mereka di area-area baru. Dan alasannya diungkapkan langsung sama Menteri Desa, Pak Yandri Susanto. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk melindungi warung-warung kecil milik masyarakat desa biar nggak habis dimakan sama raksasa retail. Disinilah kita ketemu dua sudut pandang yang totally berbeda. Dari sisi pemerintah, retail modern itu ancaman buat bisnis lokal. Tapi dari sisi pengusaha retail, mereka merasa beda segmen kok. Mereka merasa bisa jalan bareng, bukan jadi saingan langsung buat warung-warung. Terus, gimana Alfamart merespons ini semua? Kalau pintu ekspansi fisik mau ditutup, mereka nggak tinggal diam. Justru mereka ngebuka pintu lain yang jauh lebih canggih, dunia digital. Mari kita bedah strateginya. Jadi, bukan yang ngerem, Alfamart malah tancap gas membangun ekosistem digital mereka. Ada AlfaGift buat belanja online, Alfamind yang jadi jaringan reseller, bahkan sampai kerjasama bikin bioskop mini buat manfaatin ruang toko. Ini benar-benar langkah yang cerdas dan proaktif. Model Alfamind ini, wah ini jenius banget. Siapa aja bisa jadi mitra. Cukup promosi di media sosial, nanti Alfamart yang urus semuanya, mulai dari barang sampai pengiriman. Bayangin, ini seperti punya ribuan sales tanpa perlu bangun satu toko pun. Keren kan? Dan hasilnya? Nggak main-main. Penjualan dari kanal digital mereka langsung meroket 32% dari tahun ke tahun. Angka ini jadi bukti kalau strategi digital mereka itu bukan cuma omong kosong, tapi beneran works. Nggak cuma itu, lihat deh angka ini. Ada 14,8 juta anggota aktif di platform digital mereka. Ini bukan angka yang kecil loh. Ini artinya mereka berhasil membangun basis pelanggan yang super loyal dan masif. Dan ini dia yang paling penting, ternyata rata-rata belanja pelanggan online mereka itu nilainya 2 kali lipat lebih besar dibanding yang belanja langsung di toko. Jadi strategi digital ini bukan cuma soal nambah pelanggan, tapi juga nambahin cuan per transaksi. Oke, cukup soal Alfamart. Sekarang kita pindah ke Indomaret. Kalau Alfamart melawan pakai inovasi digital, Indomaret ternyata punya semacam baju zirah tersembunyi yang mungkin nggak pernah kita duga. Siap-siap ya, karena ini bakal mengubah cara pandang kita soal Indomaret. Jadi gini, kalau Anda cari saham Indomaret, Anda nggak akan nemu. Kenapa? Karena sahamnya itu DNET, perusahaan induknya. Nah, disinilah letak kejutannya. DNET itu ternyata bukan perusahaan retail sama sekali. Dan inilah plot twistnya. Ternyata 57% pendapatan di net itu datangnya dari layanan data untuk korporat. Terus bisnis Indomaret yang kita tahu, itu cuma secuil, kontribusinya kurang dari 10% dari total pendapatan. Fakta ini benar-benar membalikan semua asumsi kita kan? Jadi, di net itu apa sih sebenarnya? Mereka itu raksasa infrastruktur digital. Anggap aja mereka ini yang bangun jalan tol data di Indonesia, yang nyediain koneksi fiber optik super kencang buat perusahaan-perusahaan besar. Jadi, Indomaret itu cuma salah satu bagian kecil dari kerajaan bisnis mereka yang super luas. Nah, ini menjelaskan kenapa ancaman dari Koperasi Merah Putih itu efeknya minimal banget buat DNET. Kinerja keuangan mereka nggak terlalu bergantung pada buka tutup toko Indomaret di Besa. Karena ya itu tadi, sumber uang utama mereka datang dari bisnis yang sama sekali berbeda.
Oke, kita sampai di bagian akhir. Dari semua yang sudah kita bahas, jelas ya ini bukan lagi perbandingan dua minimarket kembar. Ini adalah perbandingan dua cerita, dua model bisnis, dan dua masa depan yang sangat berbeda. Kita rangkum ya, AMRT alias Alfamart itu adalah perusahaan retail murni yang mempertaruhkan masa depannya pada inovasi digital. Di sisi lain, DNET adalah raksasa infrastruktur teknologi yang super terdiversifikasi. Jadi, kalau Anda investasi di AMRT, Anda bertaruh pada masa depan retail. Kalau Anda investasi di DNET, Anda bertaruh pada tulang punggung digital Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Setelah kita bongkar semua ini, cerita mana yang menurut Anda lebih menarik? Apakah kisah si inovator retail yang lincah? Atau kisah si raksasa infrastruktur yang kokoh? Pilihan ada di tangan Anda.